Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Amari, kelas A3 dari Sistem Informasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme berasal dari kata rasio dan isme. Rasio yang berarti akal pikiran dan isme yang berarti paham atau pendapat. Dari ini dapat disimpulkan bahawa rasionalisme paham yang mengatakan bahawa akal adalah hal terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Empirisme berasal dari kata Yunani empiris yang berarti pengalaman indrawi. Karena itu empiris diartikan kepada paham yang memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan. Baik pengalaman lahirlah yang menyangkut dunia maupun pengalaman batiniah yang menyangkut pribadi manusia. Pada dasarnya aliran ini bertentangan dengan rasionalisme. Prinsip filsafat rasionalisme dan empirisme. Menurut Descartes, prinsip filsafat rasionalisme yaitu 1. Pemikiran. Saya memahami dari saya makhluk yang berpikir, maka harus diterima juga bahawa pemikiran merupakan hakikat saya. Yang kedua, Tuhan merupakan wujud yang sama sekali sempurna. Karena saya mempunyai ide sempurna, mesti ada suatu penyebab sempurna untuk ide itu, karena suatu akibat tidak bisa melebihi penyebabnya. Yang ketiga, keluasan. Saya mengerti materi sebagai keluasan atau ekstensif, sebagaimana hal itu dilukiskan dan dipelajari oleh ahli-ahli ilmu ukur. Menurut David Hume, prinsip filsafat empirisme yaitu bahawa seluruh isi pemikiran berasal dari pengalaman yang ia sebut dengan istilah persepsi. Menurut Hume, persepsi terdiri dari dua macam, yaitu kesan-kesan dan gagasan. Kesan adalah preferensi yang masuk melalui akal budi secara langsung. Sifatnya kuat dan hidup. Sementara gagasan adalah persepsi yang berisi gambaran kabur tentang kesan-kesan. Gagasan bisa diartikan dengan cerminan dari kesan. Adapun kelebihan filsafat rasionalisme yaitu 1. Mampu menyusun sistem keilmuan yang berasal dari manusia. Contoh matematika, astronomi, biologi disusun berdasarkan logika. Yang kedua, dengan menalar, manusia mampu menjelaskan pemahaman yang rumit dan bersifat abstrak. Yang ketiga, kebenaran diperoleh dari sebab-sebab yang menyatakan benar. Yang keempat, rasionalisme memberikan kerangka berfikir yang koheren dan logis. Adapun kekurangannya: 1. Rasionalisme gagal dalam menjelaskan perubahan dan pertambahan pengetahuan manusia. Banyak dari ide rasionalisme yang sudah pasti pada suatu waktu kemudian berubah pada waktu yang lain. Yang kedua, pengetahuan yang dibangun oleh rasionalisme hanyalah dibentuk oleh ide yang tidak dapat dilihat dan diraba.
ekstensi tentang ide yang sudah pasti mampu yang bersifat bawaan. Belum dapat didukung oleh semua orang dengan kekuatan dan keyakinan yang sama. Adapun kelebihan dan kekurangan empirisme, yaitu kelebihan empirisme antara lain: 1. Menghadapkan fakta-fakta yang dapat diterima indera sehingga praktis digunakan untuk mencari kebenaran. Yang kedua, informasi dapat diperoleh dengan cepat melalui pengalaman indera. Yang ketiga, dalam metode ilmiah, empiris sangat berguna dalam pengumpulan data atau pencarian bukti-bukti awal, sehingga empiris membentuk kerangka menguji dalam mencari kebenaran. Adapun kekurangan empirisme, yaitu 1. Indera terbatas. Indera terbatas, benda yang jauh kelihatan kecil. Apakah itu kecil? Tidak. Keterbatasan kemampuan indera ini dapat melaporkan objek yang salah. Dua, indera menipu. Pada orang yang sakit malaria, gula rasanya pahit, udara panas dirasakan dingin. Ini akan menimbulkan pengetahuan empiris yang salah. Yang ketiga, objek yang menipu. Contohnya, ilusi, fata morgana. Jadi objek itu sebenarnya tidak sebagaimana ia tangkap oleh alat indera. Ia membohongi indera. Ini jelas dapat menimbulkan indrawi yang salah. Jadi kesimpulan antara rasionalisme dan empirisme, yaitu kesimpulannya, rasionalisme merupakan salah satu aliran dalam filsafat yang berpendirian bahwa sumber pengetahuan yang mencukupi dan dapat dipercaya oleh akal. Rasionalisme tidak mengingkari peran pengalaman, tetapi pengalaman dipandang sebagai perangan bagi akal. Sedangkan empirisme merupakan salah suatu aliran dalam filsafat yang berpendapat bahwa empiri atau pengalaman yang menjadi sumber pengetahuan. Akal bukanlah sumber pengetahuan, akan tetapi akal berfungsi pengolah data-data yang diperoleh dari pengalamannya. Jadi, perbedaan antara rasionalisme dan empirisme yakni bahwa rasionalisme berasal dari pencernaan rasio, akal budi, dan wahyu dari Tuhan. Sementara empirisme lebih menekan pada pengalaman indrawi, baik lahirlah maupun batiniah reflection. Jadi hanya ini yang saya dapat jelaskan tentang rasionalisme dan empirisme. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.